Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di The Highness Channel. Di video kali ini ingin memberikan informasi tentang cedera kepala ya teman-teman ya. Tentang gejalanya, penyebabnya, dan pengobatan cedera kepala. Kenapa sih teman-teman saya ingin memberikan informasi ini ya? Karena kemarin-kemarin ya saya mendapatkan pasien cedera kepala. Itu ada yang masih remaja dan ada pula yang sudah lanjut usia ya. Permasalahannya atau penyebabnya itu sangat beragam teman-teman ya. Ada yang terjatuh dari motor, yang remaja, dan ada yang lanjut usia itu terjatuh dari lantai. Dan itu tidak diketahui teman-teman yang lansia ya. Tiba-tiba kepalanya bocor, ada darahnya banyak dan langsung dibawa ke IGD ya, tempat saya bekerja. Makanya sangat penting nih teman-teman informasi ini yang akan saya sampaikan ini ya, gejalanya apa, penyebabnya apa, dan pengobatannya seperti apa. Stay tune terus di The Highness Channel. Jangan lupa juga klik like, share, comment, and subscribe. Insya Allah informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Tanpa pikir panjang ya, lebar, teman-teman bisa langsung kita memulainya ya. Oke teman-teman, cedera kepala adalah kondisi akibat benturan atau guncangan kepala yang beresiko mengganggu fungsi otak teman-teman ya. Cedera kepala dapat digolongkan menjadi cedera kepala ringan, sedang hingga berat. Jadi ada dua ya, cedera kepala ringan, sedang hingga berat teman-teman. Itulah cedera kepala ya. Nah, cedera kepala ringan biasanya menyebabkan keluhan yang tidak permanen, teman-teman ya. Sedangkan cedera kepala berat adalah dapat menimbulkan efek jangka panjang atau bahkan sampai dengan kematian. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa cedera kepala itu ada dua, cedera kepala ringan ya dan cedera kepala sedang hingga berat, teman-teman ya. Yang berbahaya adalah cedera kepala sedang hingga berat karena bisa menimbulkan efek jangka panjang ataupun bahkan kematian. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita khususnya yang nonton di The Highness Channel ini semoga baik-baik saja ya dan tidak mengalaminya ya. Berdasarkan jenisnya teman-teman, cedera kepala juga dapat digolongkan ke dalam cedera kepala tertutup atau terbuka ya. Cedera kepala tertutup tidak menyebabkan patah pada tengkorak. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini tengkorak ini tidak ada patahan atau tidak terbuka tengkoraknya ya. Waktu kemarin itu saya menangani cedera kepala terbuka ya. Jadi tengkorak itu terbuka teman-teman ya. Ada luka di tengkorak ini nih ya. Ada luka di sini, ada terbuka ya. Sedangkan cedera kepala tertutup itu tidak menyebabkan patah ya. Dalam artian ini tengkoraknya aman tapi tidak ada robekan, tidak ada patah di tengkoraknya, tapi dia pingsan ataupun tidak sadarkan diri ya, itu perlu kita curigai, sudah kita bangunkan, sudah kita berusaha untuk membuat dia terbangun tapi tidak bangun. Nah, itu perlu diketahui teman-teman ya, cedera kepalanya ya. Cedera kepala terbuka itu merusak kulit kepala teman-teman ya, tengkorak atau bahkan masuk ke dalam otak ya. Nah ini di CT scan teman-teman ya. Kalau besar kayak gini biasanya cederanya itu ini kan rapih nih teman-teman ya, tapi tengah-tengahnya ada. Nah, itu kemungkinan itu kalau bahasa kita mah stroke ya, stroke hemoragik biasanya ya, perdarahan di kepala ya. Ini biasanya, terbentur tapi tidak ada apa, tidak ada patah, tidak ada luka terbuka, tapi ini terbenturnya di dalamnya ini ya. Nah ini.
epiduralnya ya, epidural hematom di sini ya, EDH biasanya di sini ya. Nah, ini teman-teman, penyebab cedera kepala, kita masuk ke penyebab cedera kepala. Cedera kepala bisa disebabkan oleh benturan pada kepala, baik akibat benda tumpul maupun benda tajam. Cedera kepala juga dapat terjadi akibat gerakan yang sangat keras dan mengguncang kepala. Nah, contohnya nih bayi ini teman-teman ya. Ini mengguncang-guncang juga bisa cedera kepala nih teman-teman. Makanya teman-teman kalau punya bayi, edukasi kepada tetangga atau kepada siapa saja bahwa kalau punya bayi jangan diguncang-guncangkan. Itu bisa cedera kepala, ya. Nah, keparahan cedera kepala tergantung pada kerasnya benturan atau guncangan yang terjadi, lokasi benturan dan seberapa dalam dampak benturan terhadap kepala dan otak. Jadi seberapa parah nih ya benturannya. Di sini digambarkan ada mobil yang kecelakaan ya. Seberapa parah itu mobil kecelakaan, di mana lokasinya gitu ya. Terus seberapa dalam benturan terhadap kepala dan otak ya. Itu adalah penyebab cedera kepala ya teman-teman ya. Jadi penyebabnya itu bisa karena benda tajam ya, ini benda tajam benda tumpul di sini bisa ya, di sini ya. Atau ini juga diguncang-guncang karena guncangannya keras jadi cedera kepala ya, itu penyebab dari cedera kepala teman-teman ya. Gejalanya teman-teman bisa bervariasi tergantung pada keparahan benturan yang dialami. Tidak semua keluhan akibat cedera kepala akan langsung dirasakan oleh penderita saat setelah cedera terjadi. Pada beberapa kondisi, gejala bisa saja muncul dalam hitungan hari ataupun bahkan minggu. Makanya teman-teman kalau ada petugas kesehatan, teman-teman dibawa nih ke rumah sakit ya. Ada petugas kesehatan yang menanyakan, "Ini mau dirawat atau tidak?" Ya. Sedangkan si pasien masih bisa berbicara normal. Tapi saran dari kita, petugas kesehatan ini dirawat. Kita tidak tahu apakah cedera kepalanya itu akan berlanjut sejam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian dan seterusnya, itu tidak tahu. Makanya kita dianjurkan untuk dirawat. Maksudnya dirawat itu di pemeriksaan lebih lanjut lagi, CT scan dan sebagainya ya. Makanya di sini ada beberapa kondisi gejala bisa saja muncul dalam hitungan hari ataupun bahkan minggu, ya. Itu alasannya ya, kenapa petugas kesehatan menganjurkan untuk dilanjut aja pemeriksaannya ya, walaupun si pasien tersebut sadar ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Nah ini teman-teman, gejala cedera kepala ringan ya. Keluhan-keluhan yang umumnya dialami oleh penderita cedera kepala ringan antara lain adalah benjolan atau bengkak di kepala, biasanya bengkak doang ya. Ini ringan nih teman-temannya. Luka yang tidak dalam, pusing, mual, mudah lelah, sulit tidur, hilang keseimbangan ya. Itu yang ringan-ringan teman-teman ya. Bahkan teman-teman walaupun ringan itu bisa nih yang terakhir, tidak sadarkan diri atau linglung, itu bahkan ya teman-temannya. Itu masih dikatakan ringan itu, bahkan sampai tidak sadarkan diri atau linglung selama beberapa detik atau menit nih. Biasanya pingsan sebentar terus, langsung melek lagi. Makanya kenapa dokter atau petugas kesehatan menanyakan, "Bu, Pak, apakah ketika setelah kejadian terbentur tersebut pingsan enggak? Atau sadar enggak setelah itu?" Gitu. Makanya itulah kita bisa menentukan apakah ini cedera kepala ringan ataupun berat. Nah, ini adalah gejala cedera kepala sedang dan berat, teman-teman ya. Pada kondisi ini, penderita bisa mengalami cedera atau beberapa gejala kepala ringan dan penderita juga dapat mengalami keluhan berikut ini ya, yang mungkin muncul dalam hitungan jam hingga hari setelah terjadi cedera ya. Pingsan selama beberapa menit, luka terbuka di kepala, sakit kepala parah, muntah, biasanya muntahnya banyak ya, muntah proyektil, kesulitan berjalan, pupil mata melebar, kesulitan mengenali wajah ya, apantasia, jari-jari tangan lemas, linglung, perubahan perilaku yang drastis, bicara cadel, tidak bisa bicara,
dan penurunan kesadaran sampai dengan koma ya. Itu cedera kepala sedang dan berat, sampai terakhir adalah koma ya. Kenapa bisa dikatakan koma? Ya karena itu tadi ya, ada gejala-gejalanya ya, dari ringan, sedang, sampai berat. Nah teman-teman, nih gejala cedera kepala pada anak-anak dapat berbeda ya. Jadi kalau dewasa itu sama anak berbeda teman-teman ya, dari yang dewasa. Dan terkadang memang kalau cedera anak-anak itu sulit dideteksi bila anak belum lancar bicara apalagi ya. Pertama itu kemungkinan bisa mengalami cedera anak-anak itu karena menangis terus-menerus ya. Lebih rewel atau sering menangis daripada biasanya, enggan menyusu atau hilang selera makan, sulit berkonsentrasi, pola tidur berubah, sering merasa sedih, tidak aktif bermain atau melakukan kegiatan yang digemari. Itu perbedaannya dengan dewasa ya teman-teman ya. Untuk cedera anak, cedera kepala anak ya. Nah, untuk memastikannya diagnosis cedera kepala, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang berikut ini. Ya, pertama GCS atau tes Glasgow Coma Scale ya. Bertujuannya untuk mengetahui tingkat keparahan cedera kepala dengan memeriksa kemampuan pasien dalam mengikuti arahan dokter. Misalkan gini, si pasien tidur nih ya, itu dari mata, dari kata-kata, dari pergerakan itu bisa dilihat, ya. Itu dinamakan dengan Glasgow Coma Scale atau GCS. Misalkan kalau spontan nih, di sini teman-teman ya, nih, eyes-nya atau mata ya, spontan, berarti nilainya 4 ya. Terus verbal atau kata-kata, kita tanya, "Bapak ini di mana? Bapak nama Bapak siapa?" Nah, bapak itu atau ibu itu menjawab dengan nama lengkap ya. Dia orientasinya baik. Terus motoriknya apa? "Pak, coba angkat tangan." Angkat tangan. "Bu, coba angkat kaki." Diangkat kakinya, gitu ya. Berarti 4 4, ACE itu 4, verbal itu 5, M itu 6, motorik. Berarti 4, 5, 6, ya, 15 ya. Berarti compos mentis itu GCS-nya ya. Untuk misalkan gini, ACE-nya 3 dengan perintah suara, si ibunya merem aja atau si bapaknya merem aja ya. Kalau dipanggil, "Bu, Bapak," nah baru. Berarti dengan 3 dengan perintah suara. Verbalnya ya, orientasi abnormal, "Bapak tahu nggak di sini di mana?" Di mana ya?" Nah, bingung kan, "Di mana ya? Di mana ya?" Nah, gitu ya. Nah, itu 4 orientasinya ya. Terus motoriknya, kita cubit atau kita tepuk-tepuk tangannya, mau lokalisir nyeri 5. Nah, gitu ya. Jadi 3, 4, 5 ya. Berapa tuh? Apatis ya, 13 sampai 12 gitu ya, dan seterusnya ya. Itu GCS. Terus selain GCS kita bisa melakukan dengan CT scan atau pemindaian kepala. Bertujuannya untuk melihat kondisi seperti patah tulang tengkorak di sini ya, perdarahan otak, pembekuan darah atau memar dan lain sebagainya. Nanti di sini kelihatan nih teman-teman di sini ya. Pendarahannya seperti apa, terus adakah yang patah di sini ya, nanti masuk sini di ruangan ini. CT scan itu seperti ini teman-teman nih. Jadi teman-teman di sini masuk di alat seperti ini lingkaran, terus nanti jadinya seperti ini ya, kelihatan semua, ada yang 3D-nya juga ada ya. Oke lanjut ya. Nah pengobatannya seperti apa teman-teman ya? Secara umum dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi terakhir ya, maupun terapi. Jadi obat-obatan, kalau tidak bisa dengan obat-obatan operasi, kalau setelah operasi baru terapi ya, gitu ya, pengobatan cedera kepala ya. Jadi kalau kepalanya ringan biasanya akan diberikan obat-obatan ya, misalkan paracetamol, terus harus istirahat ya, kontrol rutin ke dokter, ke poli saraf atau ke poli bedah saraf ya, gitu ya. Untuk meredakan nyerinya dikasih paracetamol, dan kalau ada nyeri hebat nanti dikasih anti nyeri yang lebih kuat sesuai dengan anjuran dokter ya, itu pengobatannya.
Setelah operasi barulah terapi ya, kalau obat-obatan nggak mempan, gitu. Terus nih, ini operasi teman-teman nih, contohnya nih ya, nanti dokter kalau cedera kepala tuh kayak gini nih, ada monitornya teman-teman ya. Nah, kenapa harus dilakukan operasi teman-teman? Pertama, menghentikan pendarahannya yang berat ya, mengeluarkan gumpalan darah yang besar, memperbaiki tulang tengkorak yang patah, mengambil potongan tengkorak atau benda asing yang tertancap, dan mengurangi tekanan di dalam otak ya. Karena kalau orang yang cedera kepala, ada darah atau ada cairan di kepalanya, itu harus dikurangin tekanan di dalam otaknya ya. Itu harus dengan operasi. Makanya teman-teman kalau ada tetangga, saudara ataupun siapapun yang, eee, cedera kepala ya, tolong banget diedukasi bahwa kalau memang tidak ada lagi obat-obatan yang bisa dilakukan, itu tindakan utamanya adalah operasi. Itu teman-teman harus menyetujuinya ya, tanda tangan biasanya di atas materai kalau biasa ya. Terus komplikasi cedera kepala kalau teman-teman mau pulang paksa ataupun merasa tidak apa-apa, pertama adalah penurunan kesadaran, vertigo, kejang berulang, epilepsi, kerusakan saraf, stroke, perdarahan intrakranial, epidural hematom, infeksi, Alzheimer, Parkinson, dan gangguan bahasa dan lainnya. Gitu teman-teman. Ya makanya teman-teman harus mengikuti arahan tenaga kesehatan atau dokter ya, kalau mau sembuh total dari cedera kepala ya. Nah, pencegahannya teman-teman kalau dari berpergian harus menggunakan safety belt ya, terus kepala di sini ya, helm nih kalau mau berpergian mengendarai motor pakai helm ya, lantainya jangan licin, dipel terus kalau ada lansia itu di kamar mandinya ada pegangan seperti ini ya. Terus bisa juga untuk memeriksa kondisi mata secara rutin ya, kalau rabun terutama jika mengalami gejala gangguan penglihatan seperti buram atau penglihatan berbayang. Begitu teman-teman ya, mengenai cedera kepala. Panjang sekali ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman di sini khususnya yang menonton, yang subscribe, yang follow, tidak ada keluhan-keluhan seperti cedera kepala ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja, informasi cedera kepala mengenai cedera kepala, penyebab, pengobatan, pencegahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Kalau ada komentar atau ada, info-info terbaru silahkan ditulis di kolom komentar, ada pertanyaan ya. Jangan lupa diklik like, share dulu ya, terus subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa mendapatkan teman-teman juga informasi kesehatan, keperawatan ya, dan informasi terbarunya ya. Terima kasih. Salam salam sehat, DHNers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.